Kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu komunikasi dalam menuntun jiwa orang lain. Kalau komunikasinya benar, biasanya jiwa orang lain itu tidak merasa tersakiti, nggak merasa terhina, nggak merasa terabaikan, nggak merasa tidak dipedulikan. Ketika cara komunikasi kita benar. Ini sebelum saya masuk pada materi, ada seorang yang sudah punya istri, punya anak, tapi ibunya masih ada, sudah sepuh. Beliau baru saja dapat PHK ya dari perusahaannya. Terus beliau itu bingung mau pulang ke rumah karena ibunya ini sifatnya, karakternya baperan. Maksudnya baperan itu ini ono berita gak enak itu langsung bundeli, langsung gampang sedih, terus mari ngenes, ngedon gitu. Nah anaknya itu bingung, ya opo ya temole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan sholihan maqbulan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita terus-menerus haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menghentikan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat itu kita mampu menjalani kehidupan, melaksanakan ibadah, karena banyak sekali yang diatur dan diurus sama Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak perlu mengatur dan mengurusnya. Jantung, aliran darah mau ke otak atau ke bagian yang lain kita nggak perlu ngatur. Respon saraf kita kalau ada di luar yang membahayakan atau ada sesuatu keadaan, itu pun yang mengatur juga Allah Subhanahu wa taala. Seumpama bagian-bagian itu harus kita sendiri yang mengatur, kita nggak sempat untuk melakukan aktivitas yang lain. Oleh karena itu moga-moga kita semua termasuk hamba-hamba yang terus ingat bahwa kita terus-menerus diurus sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, bukan hanya mencipta, mengatur, mengurus, mengendalikan, memenuhi. Al-alamin semuanya. Al-alamin berarti ya alam besar, alam semesta yang di atas diurus sehingga nggak tabrakan. Kalau tabrakan ya selesai. Alam jasad kita ya diatur, diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dunia kita juga diatur dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ini menjadi kesadaran kita bersama sehingga kita termasuk abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu komunikasi dalam menuntun jiwa orang lain. Kalau komunikasinya benar, biasanya jiwa orang lain itu tidak merasa tersakiti, nggak merasa terhina, nggak merasa terabaikan, nggak merasa tidak dipedulikan. Ketika cara komunikasi kita benar. Ini sebelum saya masuk pada materi, ada seorang yang sudah punya istri, punya anak, tapi ibunya masih ada, sudah sepuh. Beliau baru saja dapat PHK ya dari perusahaannya.
Terus beliau itu bingung mau pulang ke rumah karena ibunya ini sifatnya karakternya baperan. Maksudnya baperan itu ini ono berita gak enak itu langsung bundeli, langsung gampang sedih, terus mari ngenes, ngedon gitu. Nah anaknya itu bingung, ya opo ya temole, mau nyampaikan apa? Terus saya tanya begini, sampean PHK itu saya oleh duit dah? Ternyata ya saya oleh duit, 12 kali gaji katanya itu, lumayan 1 juta. Terus saya bilang begini, kalau orang tuamu itu modelnya begitu, kalau menurut dalil nih, tekniknya menggunakan hadis Nabi basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, jangan membuat dia itu lari. Lari itu kalau ke dalam jadinya sedih, lari kalau keluar itu jadinya marah-marah. Ya. Nah ini tipe emaknya, tipe ibunya adalah tipe yang sedih, tipe yang ngenes, ngedon. Kalau seperti ini jangan ngomong kamu di PHK, tapi bilangnya begini, alhamdulillah mak oleh 1 juta teko perusahaan. Niku dulu kalimat gembira dulu. Ojo mak dipecat mak, ojo ngono, keliru urutane. Langsung berita dipecat itu kok ketokane wis kalimat itu anu nggih ngedon langsung nggih lho wis gono kerjaan gono penghasilan. Cara ngomongnya jangan begitu wong sudah sepuh kok itu. Cara ngomongnya alhamdulillah ngono seneng oleh 1 juta itu. Perusahaan iki sayang mak nang aku, soalnya perusahaan iki wis gak kuat ngurusi aku itu, dikongkon gelek sing liyane sing luwe apa menjanjikan. Kira-kira kalau omongannya begitu mak sedih apa tambah guyu Pak? Terus pundi Pak? Mau tambah guyu kok apa? Terus saya bilang begini, tapi yo kek ono ngomong 1 juta kamu kek ya ngenes tambahan. Ojo mekek kabar tok 1 juta tapi mak kok kosongan iki, kok gono apa-apa gitu. Vitamin K diperlukan kanggo sing sepuh-sepuh gitu. Soalnya ada Pak yang sepuh-sepuh itu vitamin K ya, keuangan maksudnya Pak ya, vitamin uang ya. Nah kadang ada sing ono sing model arep-arep nang anak itu begitu, jadi kasih itu. Para jamaah sekalian, ini maksudnya adalah kalau kita ini komunikasinya tepat, itu pasti akan tenang, pasti akan tentram. Yang tentu harus dibaca jiwanya. Kalau jiwanya itu resah, khawatir, ya resahnya yang dihilangkan, sumber resahnya yang dihilangkan. Kalau ini kemudian tipenya ngenes, ngedon, gelisah, kepikiran, ya berarti harus dikasih kabar gembira supaya dia itu menjadi lapang, lega. Meskipun beritanya PHK, tapi yang ditonjolkan itu bukan pecatnya, tapi yang ditonjolkan apa? Oleh duwike. Tapi yo duwike yo rasakno, mae aja mbok pek dhewe, yo tetap dikasih oleh. Nah itu satu para jamaah sekalian. Nah sekarang kita akan membahas metode komunikasi yang memuliakan. Oke, kalau dalam bahasa Al-Quran ini surat Al-Isra, disebutkan dalam surat Al-Isra ya, contoh untuk qaulan karimah, komunikasi yang memuliakan, memang yang dicontohkan adalah orang tua. Tapi nanti prakteknya sebenarnya bukan hanya untuk orang tua saja. Kalau kita baca dalil-dalil yang lain, kita ini menghargai, menghormati bukan khusus kepada orang tua. Sekalipun dalil yang kita tampilkan di sini memang fokus kepada orang tua. Ini surat Al-Isra disebutkan wa qadha rabbuka, Tuhanmu memerintahkan ala ta'budu illa iya, agar kalian itu menyembah hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tuamu, kedua orang tuamu berbuat baiklah. Ini kalau di dalam tafsir para jamaah sekalian, kenapa ibadah kepada Allah kok digandengkan dengan kepada orang tua? Itu menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu menunjukkan nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk ngajari yang namanya bersyukur. Bukan hanya bersyukur kepada Allah. Kalau ibadah itu kan menunjukkan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita diciptakan, kita diurus, ya, kita diurus, diberi macam-macam, Pak. Ibaratnya kalau ibadah kita disuruh membayar, Pak.
nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nyucuk napa mboten? Nyucuk Pak ibadah kita? Mboten nyucuk. Itu nggak akan nyucuk. Makanya kalau kita itu nanti sampai masuk surga dan surga itu balasannya selama-lamanya, itu kalau diukur sama amal soleh kita yang diterima oleh Allah, kira-kira masuk surga selama-lamanya itu hasil karya kita apa karunia Allah Pak? Ini kalau kita pakai rasa Pak ya, karunia Allah. Amal-amal kita juga ngatasi bayar surga yang lamanya. Pemane amal nang donya mek 50 tahun, ono sing 40 tahun, ono sing mek 20 tahun. Itu kalau kita punya rasa begitu, kalau kita beramal tuh nggak pernah perhitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Aku nek mikir-mikir Gusti Allah ku wis kadang-kadang ya tak larani kadang-kadang ewonan, nggih Pak nggih. Tapi ketika kita minta maaf dimaafin nggak Pak? Dimaafkan sampai menjelang tenggorokan. Nek istri jenengan misalnya nyalai ping 10 Pak, di sepuran apa mboten Pak? 10 ping 10 Pak, di sepuran apa mboten? Kok rada angel Pak ngomongi langsung. Ketane gurung biasa ketane. Gurung biasa ngelepas ngono. Sek nyekel loro ati ngono. Padahal di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas kita diajari sama Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsana wa ilaik. Berbuat baiklah kepada makhluk-makhlukku sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Awakmu iku nek nyalai aku ping 20.000. Kon teko nang aku, datang kepadaku, langsung tak ilangno. Gak tak iling-iling blas, bahkan case close, kasus ditutup, malaikatnya sampai lali catatane. Betul? Iku ni Gusti Allah Pak nggih. Lah dalam ayat ini diajari awakmu kudu nglatih rasa, awakmu tak perlakukan ngono. Engko nek ana makhlukku sing ngono iku ya kudu padha. Wong iki ayatnya berbuat baik ikhlas kepada makhlukku sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi misalnya Pak, nggih ngapunten, kita ini punya rasa sering ditolong sama Allah dalam kehidupan. Orang itu kalau mengamalkan ayat ini berarti nanti ono nek makhluk minta tolong, ya saya akan upayakan semampu saya. Mas tatoktum sesuai kapasitas, bukan maksa-maksain, sesuai kemampuan. Itu tandanya berarti bisa mengamalkan surat Al-Qasas ayat 77. Kalau awalnya kan wabtaghi fima ataqam wa darul akhirata wala tansa ya nasibaka minad dunya. Ini panjang ayatnya. Nah, bagian-bagian akhir itu kalimatnya wa ahsin kama ahsanang wa ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu kalau diterjemahkan Pak bisa satu buku sendiri. Itu. Karena kebaikan Allah kepada kita ini kalau mau ditulis ya banyak. Itu kalau dipraktekkan implementasinya ke makhluk ya bentuk implementasinya juga banyak. Itu. Nah, itu kalau sudah belajar implementasi Asmaul Husna, nama-nama Allah Jamal, nama-nama Allah yang baik. Nah, kalau sudah mendalami nama-nama Allah yang baik, itu tuntutannya adalah mengamalkan nama itu sesuai kapasitasnya. Kita zikir ya Allah ya Rahman ya Rahman. Yang dituntut adalah kita disuruh sayang sama makhluknya. Itu wa man yarham man fil ard yarhamka man fis sama. Barang siapa yang menyayangi penduduk di bumi, maka penduduk di langit juga akan sayang. Sayang pertama ya kepada keluarga. Khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah terbaik pada keluarganya. Wa ana kata Rasul dan aku adalah terbaik pada keluargaku. Jadi ojo sampai Pak ya keluarga itu iri ya. Nek nang koncone iso guyon. Koncone teko lho Pak nang omah, guyon begejekan. Ngono. Nang jero omah gak iso. Karo bojone karo anake. Kira-kira sing istri karo anake batin apa enggak, Pak? Oh, sing bodi langsung ngomong nih. Langsung batin. Kok iso gayeng ngono ya? Nek ketemu koncone, nek karo aku kok kaku ngono. Itu. Betul Pak ya? Itu. Ngapunten Pak, jenengan itu kalau bangun rumah yang dibagusi itu bagian luar apa bagian dalam, Pak? Kok rada angel jawabnya. Kalau kita ini bangun rumah mek bagian luar sing diapiki, jeroe gak pati api. Pertanyaane, sampean gawe omahe kanggo wong liya apa kanggo wong jero?
Nah nek kanggo wong jero ya jerone api ono, apa api ono, ojo ngarepe tok. Nek ngarepe tok ya berarti nggawe omah kanggo wong liya, kanggo delok-delokan. Kan ngoten Pak nggih. Nah itu filosofi dari kiai saya untuk ngajari awakmu iku nek nang jero ya kedu apik nang keluargamu. Ojo sampai ditontok masyarakat, apik gak karo-karuan, tapi nang jero omah iku guweting kabeh. Mangkel. Teko meneh. Ngono sampean Pak gitu. Kok teko ya wonge ngono sampean lho masyaallah nggih. Naudzubillah min dzalik. Muga-muga kita semua ditolong oleh Allah untuk menjadi orang yang terbaik di keluarga. Hingga nanti berikutnya baru terbaik di masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi Islam tuh ngajari urutan, Pak. Nek urutane keliru iso berbahaya. Nggih, ndonga karo sabar. Mana dulu yang diwujudkan, Pak? Sabar dulu. Soalnya Pak, orang kalau doa butuh tenang. Nek tenang iso khusuk. Nek khusuk milih donga kalimat iso pas sesuai kebutuhan. Karena ayatnya juga ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah, urutannya sabar sama sholat. Ada urutan, Pak, gitu. Dan urutan ini penting. Sekarang saya tanya, jenengan itu tausiah dulu, nasihatin dulu anak atau nyepuro elei anak? Tapi prakteknya ini ku nyepuro apa langsung ngomong? Alhamdulillah jujur-jujur Pak wong anu mikir saya berarti nggih. Alhamdulillah jujur nggih niku tandane wong apik. Itu prakteknya memang gurung iso Ustaz, tapi ini ilmune ya ngono Ustaz, percaya ngono gitu nggih. Karena ayatnya hudil afwa wa'mur bil urfi. Ambil permaafan, permakluman dulu. Oh iya ya kapasitasnya gak memungkinkan. Ternyata dia ada kelemahan, ternyata dia ada keterbatasan. Boy kunang pasangan, bonang anak. Kita punya tuntutan, tapi faktanya orang di depan kita ini punya kapasitas, punya keterbatasan, punya kelemahan, apalagi bawaan masa lalu, Pak. Ya, ternyata bawaan masa lalunya ternyata dulu waktu lahir itu sempat ketekek. Jadi oksigen ke otak itu sempat berkurang. Sehingga potensinya apa? Pasangannya lalian. Sehingga isuk ngono iku ya kadang kopi gak ono, iki kambi api tunggu ganti ndi ngono. Itu. Nah, kalau nggak tahu riwayatnya, Pak, peristiwa bayinya, kira-kira yang suaminya kalau nuntut jadinya mangkel no, betul? Mangkel. Ketika hanya nuntut saja. Tapi ketika diceritakan masa lalunya begitu, jadinya mangkel apa kasihan? Nah, itu loh. Dalam hidup itu begitu seringnya. Kadang-kadang kita punya ekspektasi, tapi yang kita tuntut tidak kita pelajari, tidak kita dalami. Dia itu tidak mau apa tidak mampu? Beda nggak Pak? Tidak mau sama tidak mampu? Beda. Itu. Makanya Allah SWT ngajari la tukallifuhum ma yaklibuhum. Jangan membebani mereka di luar kapasitas mereka. Hadis ini berarti secara otomatis memberikan isyarat sak durunge ngongkon pelajari kapasitasmu. Ya sama dengan perusahaan lah Pak. Perusahaan itu kalau masang target berarti kapasitas SDM itu diukur sih. Kira-kira nek tak pasang target sekian, SDM ku itu jumlahnya sekian itu iso enggak? Nek gurung iso berarti bukan langsung dipaksa dan diperintah-perintah, tapi melaksanakan hadis berikutnya, wa in kalaftumuhum fa'ainuhum. Jika kamu tetap mentarget mereka, bantu mereka, support mereka. Ya dikasih keadaan, Pak. Dikasih support, entah kenyamanan, entah tambahan apa, sehingga dia bisa naik kapasitas. Pripun, setuju napa mboten? Alhamdulillah. Nggih, berarti wong apik Pak jenengan. Sok ngalah sik ngono. Ekspektasine diturunno sik ngono, tapi ngerawat sik. Nggih Pak nggih. Orang itu kemudian kalau memang betul ro'iyah, ro'in, kulukum ro'in, kalian itu adalah seperti orang yang angon. Kata ro'a itu dalam bahasa Arab dipakai untuk orang yang angon. Dalam bahasa Arab, ngangon kebu, ngangon sapi, ngangon wedhus, merawat, melayani. Kalau merawat dan melayani berarti apa? Ya saya lihat kebutuhannya apa, yang dibutuhkan apa, yang diperlukan apa, itu diberikan dulu. Ketika itu diberikan, kira-kira yang dipenuhi kebutuhannya, mereka nanti akan semangat nggak Pak? Semangat, bahkan akan memberikan yang terbaik. Nah, saya lanjutkan para jamaah sekalian. Nah, di dalam ayat ini ada kalimat kunci ketika berhadapan dengan orang tua
dengan kalimat wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah kepada kedua orang tuamu perkataan yang karimah, yang memuliakan. Nah, ini saya bacakan tafsirnya Pak ya, supaya punya wawasan. Yang dimaksud dengan qaulan karimah itu kalau di dalam tafsir karya Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan layyinan thayyiban hasanan. Pertama, cara bahasanya itu lembut, bukan kasar. Kalau karimah itu berarti kalau ngomong berarti pilihan-pilihan kata, intonasi itu pilihan kata yang lembut. Thayyiban, yang baik. Namanya lembut dan baik itu tidak membuat orang itu jadi keras, tidak membuat orang itu jadi terpancing spontannya nggak enak ya, karena lembut dan baik. Kemudian wa taukir wa ta'dim, ada kata-kata penghormatan dan penghargaan, ada kata-kata penghormatan dan penghargaan. Untuk apa? Kalau untuk orang tua ini kan punya riwayat jasa Pak, mulai dari kecil, yang bisa jadi waktu kecil itu kita nggak ingat, tapi yang paling ingat orang tua. Di masa-masa sulit, masa-masa kritis, ini diingat sama orang tua itu. Sedangkan anak bisa jadi nggak ingat gitu. Nah, apalagi kalau kemudian anaknya ingat masa-masa kritis itu, lalu disampaikan ketika usia tua dengan kalimat makasih ya. Aku ingat waktu dulu di SMA, mama begini-begini sampai hujan terus, ya. Bantu aku begini-begini. Kira-kira mamanya itu dikasih ucapan terima kasih, lalu disetel video nih masa lalu Pak, kira-kira terjadi romantisme betul? Rotok mewek mari ngono gitu, tes itu. Tapi mewek seneng apa mewek sedih? Seneng. Oh ya Allah, anakku eling ya ternyata ya. Meskipun saya kuwi dadi profesor, sing situk jadi jenderal, tapi yo seeling masa-masa itu. Meskipun aku mek lulusan SD itu, tapi kok ya dieling-eling. Kira-kira orang tua ini merasa berharga nggak Pak? Merasa berharga, nggak diabaikan gitu. Dan itu Pak ngapunten nggih, kalau orang tuanya bahagia, langsung ono donga, langsung Pak munggah nang langit langsung. Karena ridho Allah fir ridhol walidain. Nek wong tua iku seneng, puas, maka Allah itu seneng. Nek Allah seneng jenengan donga pas Allah seneng, kabul napa mboten? Kabul. Makanya kalau minta doa ke orang tua itu ojo langsung, mak dongakno aku, ojo ngono. Gak usah ngomong tapi enakno, kok ndonga dhewe. Oh gak kok kene kok, mak dongakno mak dongakno jare mak batin. Dongakno tok, gak ono apa-apane. Emak iki jane pengen iki buka HP ono macem-macem iki. Ya. Ketemuan karo ibu-ibu alumni yang ngono, pada pamer kabeh aku gak ono apa-apane ngene. Ya apa wong tuane kepikiran donga. Ini kan masalah rasa, Pak. Dalam agama itu diajari rasa. Supaya punya rasa yang benar. Orang tua itu punya jasa, punya pengorbanan di masa lalu. Yang nggak minta dihormati dan nggak minta dihargai, tetapi semua orang itu punya yang namanya needs of recognition. Ya, kebutuhan untuk diakui. Oh, mbiyen pernah begini. Nah, kalau anak dengan tulus, nggak usah dipaksa-paksa, ngomong dengan setulus-tulusnya kepada orang tua. Iku podo karo panas langsung diguyang banyu es, betul nggih? Wadem gitu. Para jamaah sekalian. Ya, yang kedua, ya dalam tafsir As-Sa'di, bi kalamin ya layinin hasanin. Jadi mirip-mirip Pak, para ulama itu. Dengan ucapan yang lembut dan baik, ya yalidu ala qulubihima, membuat hati keduanya itu nikmat. Wa tatmainu bihi nufusihima, ya, dan membuat hati mereka itu tenang, damai. Itu namanya memuliakan. Berarti kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk diakui adanya. Oh, ternyata aku wong tua, meskipun aku mek lulusan SD, ternyata anak-anakku yo tetap nganggep aku mulia yo. Ya, bahkan sering telepon, sering menyampaikan terima kasih dan sebagainya. Itu bagi mereka adalah tenang jiwanya. Ternyata mereka tidak mengabaikan aku. Mereka masih perhatian sama aku. Itu sampai ada seorang dokter, ada pasiennya Pak. Pasiennya itu sakit batuk tapi nggak sembuh-sembuh, bolak-balik nang dokter. Nah, sama dokter ini karena dia juga belajar tentang psikiater, ditanya,
diajak ngobrol gitu. Ternyata bapak ini nih kangen karo anak sing nang luar negeri. Wis suwe gak menghubungi. Nek bapak ate menghubungi itu koyok-koyok apa ngono, ana jaime ngono, Pak. Tapi dia itu akhirnya mendem akhirnya psikisnya kena. Nah kalau psikisnya kena imunnya menurun meskipun dikei obat apa ae yo gak bisa cepat sembuh. Nah sama dokternya langsung diminta nomor teleponnya, langsung ditelepon dengan itu disampaikan terus dikasihkan pada bapaknya. Mari ngono gak balik nang dokter meneh waras wong. Ternyata napa nih? Kangen. Krungu anake ngomong sing enak. Nah ternyata bahwa obat itu enggak hanya obat secara fisik. Psikis itu juga butuh obat. Bahkan kalau psikisnya jatuh, fisik nggak bisa optimal untuk balik lagi. Itu. Ini apalagi ini sekarang ya, ngapunten khusus bulan Ramadan. Khusus bulan Ramadan. Itu kan sampai ada profesor dari Jepang mendapatkan hadiah Nobel gara-gara meneliti tentang puasa. Namanya autofagi. Ternyata sel kita itu punya kemampuan memakan selnya sendiri. Sel apa? Sel yang rusak seperti kanker. Ya, sel yang tidak ada gunanya, sel-sel sampah. Itu ternyata tubuh kita itu punya zat yang zat itu bisa makan itu semua. Sehingga yang sampah dan kanker-kanker itu nanti bisa hilang dengan sendirinya. Nah, salah satunya adalah melalui puasa. Tapi beliau mengatakan ono syarate, Pak. Nek poso, sahur iku aja akeh-akeh, nek buka aja balas dendam. Nah, iku syarate. Gak kok nang Indonesia sahur iku apa maneh nek buka wis persiapan 5 menu nek gak cukup mari tarawih. Ya gak iso Pak memenuhi syarat penelitian Jepang ini. Wong syaratnya itu apa? Mangan ya gak sepiro akeh, buka gak sepiro akeh, sahur ya gak sepiro akeh. Itu punya potensi awet muda sama sehat melalui poso. Itu tekniknya itu. Syarat kedua, gak stres. Sampai poso stres cepet mati malah. Syaratnya gak stres, coba bayangkan. Ya. Ini Pak, ini kan cuma saya menyampaikan informasi Pak, berbagi. Ya. Kalau dapat informasi itu sewenenge gak karu-karuan, masya Allah. Ternyata Gusti Allah itu nek ngekei syariat itu aina mayakunu syar'u takunul maslahah. Di mana ada syariat mesti ada perbaikan. Di mana ada syariat mesti ada perbaikan. Kalau ada Quran memerintahkan, Quran nggak membuat engkau sengsara. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Surat Toha ayat yang kedua. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Aku menurunkan Al-Quran bukan membuat kamu susah, bukan membuat kamu itu payah atau terdolimi, enggak. Tapi membuat kamu bahagia nanti. Famanitaba hudaya, barang siapa mengikuti petunjukku fala yadilu wala yasqa, tidak akan tersesat dan juga tidak akan sengsara. Ayat yang lain sampai mengatakan famanitaba hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa mengikuti petunjukku, enggak ada takut tentang masa depan, enggak ada kesedihan sama masa lalu. Berarti bahagia kalau mau mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Para jamaah sekalian, sekarang komunikasi dengan bahasa yang memuliakan. Pondasinya kalau mau menerapkan komunikasi ini harus tahu status dan kedudukan orang yang kita hadapi. Kalau dalam bahasa hadis, anzilun nasa, ya, posisikan manusia sebagaimana kedudukannya, sebagaimana keadaannya. Ya, misalnya posisinya pemimpin. Berarti pemimpin ini punya jasa apa enggak, Pak? Punya, karena mengatur dan mengurus. Ini berarti ada kebutuhan untuk diakui bahwa dia sudah ngatur, sudah ngurus. Orang tua, kedudukan orang tua, ini ada jasa dan pengorbanan, Pak? Ada. Ini berarti butuh itu. Ini namanya apa? Kita kalau mau pakai bahasa yang memuliakan, orang ini punya jasa apa enggak? Orang ini punya kedudukan apa enggak? Kedudukan itu bisa dari ilmunya, kedudukan itu bisa dari akhlaknya, kedudukan itu juga bisa juga dari sisi ya keberadaan dia memang layak karena mengatur dan mengurus kehidupan kita semua itu. Nah, kriteria bahasa karimah, mimik wajahnya perhatian. Orang memuliakan itu berarti kalau ngomong itu diperhatikan. Ngapunten,
Kalau tanget ibu-ibu, bapak-bapak nek saking kantor, terus pulang ke rumah, terus ibu-ibu curhat. Kira-kira pas jenengan curhat iku bapake ndelok HP apa ndelok jenengan? Loh, kok padha ya, Pak ya? Langsung ndelok HP. Kalau bapak itu ndelok HP, jenengan tuh merasa diperhatikan apa diabaikan? Mboten kula lho Pak sing ngomong. Kalau ini cuma pengen testimoni ngono apa ya podo ngono lamongan karo kene ternyata podo gitu. Ternyata apa Pak, orang tuh merasa dihargai, merasa dihormati ketika bicara ya wajah ketemu wajah, apalagi perempuan ya, apalagi perempuan. Kalau perempuan itu tidak bisa kalau ngomong itu kemudian kita sambil lalu gitu, ditinggal langsung Pak. Pengalaman kula pernah ngalami, maksudnya pernah ngalami. Makanya sejak itu kalau introspeksi Pak, itu walah ternyata iya apalagi perempuan, dia kebutuhan untuk diperhatikan ya dihargai itu kuat itu para jamaah sekalian. Yang kedua, bahasa tubuhnya sopan ya, apalagi ke orang tua ya. Kalau di Jogja sama Solo yo atas karo bawah sampai begitu. Itu sebenarnya bukan masalah ini kerajaan atau enggak. Ini sebenarnya adalah bahasa supaya apa? Orang tua merasa dihargai dan dihormati, tapi dalam bentuk settingan. Gitu Pak Kiai. Itu namanya bahasa tubuh. Yang kedua, intonasi suara tidak boleh cenderung meninggi. Harus sedang atau ke bawah. Karena kita berhadapan sama orang yang punya apa? Punya jasa, punya pengorbanan dan sebagainya. Kita merendah. Bahasanya merendah. Yang keempat, pilihan kata tidak menonjok, tidak menyudutkan. Misalnya orang tua itu ada salah, kita tidak fokus sama salahnya. Nek kalimat kita itu fokus sama salahnya orang tua, terus diulang-ulang, kira-kira langsung bundelin apa enggak Bapak tua Pak? Langsung bundelin. Beda loh Pak, kita ini mau mengkritisi orang tua sama orang biasa itu beda. Karena orang tua itu punya ego yang lebih tinggi. Kita mengkritisi seorang pemimpin sama yang bukan pemimpin, beda apa enggak Pak? Beda, karena pemimpin ini ya pernah memimpin rapat, ya dihormati sama ribuan orang, sehingga bahasa kalau kurang pas, gak masuk. Ya, wong kabeh ngomong karo aku enak kok iki sapa, iki gak tak kenal kok gak enak. Ya bener sih omongane ngelingno, tapi kok carane ngono. Jadi bukan sekedar masalah ucapannya benar dan enggak, tapi caranya ini bisa masuk enggak kepada jiwa orang. Nek caranya nggak bisa masuk pada jiwa orang, berarti nasihat kita ini bermanfaat apa enggak? Ya nggak bermanfaat, karena tidak memperhatikan cara. Itu. Ngapunten Pak nggih. Misalnya kita ini punya anak. Anak ini melakukan kesalahan. Misalnya, nggih, dia itu nyapu, tugasnya di rumah itu tugas nyapu pagi hari. Ya, biasanya kalau di rumah itu my family is my team, Pak ya. Keluarga adalah tim, biasanya ada yang bagi tugas. Yang bagian kamar siapa, yang bagian ini siapa. Nah ini ketika anaknya itu nyapu, namanya ibu kadang-kadang punya standar perfect, no? Sempurna Pak ya. Pokoknya ini bersih itu ini standarnya. Ya, nek gak ngene berarti sama dengan kotor. Nah anaknya ini mulai melakukan, terus gak bersih, ngapunten. Kira-kira langsung dikritik, nopo pakai bahasa yang memuliakan dulu? Praktekis langsung dikritik, betul ya? Nyapu tenanan apa enggak, niat apa enggak, iki gak delok ta, meripatmu gak mbok delok, iki gede iki sini ngene, ketokane ono sing pernah ngomong ngono, ketokane lho Pak ya, kula mboten nyangka, mbok kerudunge warna apa gak ngerti kula nggih, gitu. Ngapunten nggih, umpama menisuk dikongkon nyapu, kira-kira nyapune tambah semangat apa malah ditinggal? Loh, wis belajar kejiwaan sebenarnya Pak. Itu. Nah, tekniknya pakai bahasa karimah. Nanti soalnya kepada anak juga harus pakai bahasa karimah. Akrimu auladakum, muliakan anak kalian. Apalagi 0 sampai 7 tahun. Itu masa-masa pengisian jiwa supaya anak itu merasakan saya berharga. Saya tidak diabaikan. Saya punya nilai di hadapan orang tua. Buktinya orang tua itu ngasih jempol. Orang tua itu ngelus-ngelus pinter ada iki. Oh soleh ada iki. Dikasih konsep begitu. Pokoknya 0 sampai 7 tahun, Pak. Itu podo karo ono kapas dikai banyu langsung nyerep. 0 sampai 7 tahun.
Tapi nih 0 sampai 7 tahun nggak dihargai, diabaikan, dihinakan, itu umur berikutnya jadi nih wong ngenes di lo surem karena nggak dibangkitkan Pak rasa bahwa dia itu punya nilai di hadapan orang lain, ya, punya manfaat. Ya, makanya kalau kemudian tadi anak yang nyapu tadi itu kalau ngomongnya begini, pinter, tugasnya dilaksanakan. Ya, adik kok iso sregep koyo ngene ku ya apa carane kok iso sregep ngono. Seneng ta tindakan. Diajak ngobrol sih itu. Baru setelah itu baru masuk. Dek, mau nggak mama ajarin caranya nyapu supaya nyapunya cepet, ya, efisien, efektif dan bersih. Kalimatnya koyo manajer ngono kalimatnya. Kira-kira anaknya kira-kira mau apa enggak Pak? Setelah dipuji, setelah dianu, kira-kira anaknya mau apa enggak Pak? Mau anaknya. Semangat gitu. Akhirnya anaknya apa? Terjadi perbaikan. Lalu Pak, ini masalah cuma ngingetkan anak aja iki sono ilmune. Nek ilmune salah, anake mari ngono mbleyar. Marah metu wae teko omah. Jare bapake ngomong, "Nandi anakku ini?" Padahal anake batin, gak betah ngono bari anake itu. Nggak merasa nyaman di dalam rumah karena kejiwaannya nggak dipenuhi sama orang tua, kebutuhan disayang, kebutuhan diperhatikan, kebutuhan dihargai, kebutuhan diapresiasi, nggak dikasih dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya apa? Carinya keluar. Akhirnya jadi apa Pak? Pimpinan preman kecil. Soalnya apa? Hormat kabeh siap 86 dan ngono. Dia langsung dihargai, ya. Kadang-kadang dia bagi duit. Untuk apa? Padahal duit yang njaluk wong tua padha ae. Untuk apa Pak? Ngasih-ngasih duit temennya. Ya dihormati sama temen. Nek ngongkon mesti dilakoni. Gitu. Loh ini loh Pak, kalau kita pelajari dari sisi kejiwaan. Okay. Menonjolkan kata yang menunjukkan penghargaan dan penghormatan. Okay. Jenengan dulu misalnya mau ngelamar cewek yang disuka, ya. Padahal umur jenengan ini jadi belum waktu nikah. Kalau jenengan pengen orang tua itu setuju, apa yang dilakukan Pak? Langsung ngomong, "Pak, aku menisuk nikah ya." Apa ngono langsung apa kayak mukodimah Pak? Pakai mukodimah. Nah mukodimahnya harus pakai karimah. Pak, tak delok ya wong tua liyane ku gak ono sing kaya bapak. Mek bapak to api ngono bapak iku. Kira-kira diomongi ngono langsung anyep apa enggak Pak? Iku baru satu kata Pak. Ya, mari ngono muncul kata kedua sampai 7 kalimat. Wong tuane diisi ngono. Terus baru ke-8 baru ngomong, "Pak, terus terang Pak ya, aku pengen nikah." Nggih Pak nggih. Maksudnya kaget itu gak nemen-nemen. Nah itu namanya pakai teknik kaulang karimah. Kebutuhan jiwanya dipenuhi dulu sampai adem, baru kita bicara yang sensitif. Itu. Nah kadang-kadang kan enggak dalam rumah tangga itu. Sing sensitif, sing wedok gak kuat, pengen ndang ngomong, soalnya bolak-balik sing lanang metu wae. Nah, sing lanang punya kebutuhan, dia minta dihargai peran-perannya, pengorbanannya di dalam perjalanan rumah tangga, ndak dikasih, tapi langsung dikasih yang sensitif. Kira-kira Pak, laki-lakinya mbuleti apa langsung lapang? Loh, sing wedok kan mbuleti, wis hafal berarti. Gitu. Nah, artinya apa Pak? Ternyata kalau bahasa komunikasi itu ya bisa pakai layinah dulu, terutama yang ini pakai karimah dulu, baru bicara poin. Karena ini dalam rangka apa? Hawa nafsunya itu diikat Pak sama komunikasi-komunikasi begini, supaya nanti tidak meledak-meledak, sehingga mengganggu apa? Komunikasi antara dua belah pihak. Di antaranya pakai kaulang karimah. Kepada siapa kaulang karimah? Ada dua Pak. Cuma hanya kepada dua kelompok. Yang pertama, kepada mereka yang memiliki kedudukan. Pemimpin ini berarti pemimpin perusahaan, pemimpin keluarga, pemimpin masjid, takmir masuk Pak. Makanya kalau ada acara PHBI, acara pengajian besar, ya mesti Pak ketua panitia ngomong kepada yang saya hormati, ya, kepada Bapak ketua takmir, kan begitu Pak ya. Sampai atik ketua takmir gak disebut, yang lainnya disebut, bundeli kok. PHBI berikutnya iso gak lancar ini. Lali gak nyebut ketua takmir, ya. Ketika apalagi kalau ketua takmir punya riwayat masa lalu Pak,
ya nggak pernah dihargai sama anaknya misalnya, nggak pernah dihargai sama yang lain, kebutuhannya itu nggak dapat, oh tambah nemen blunderi wes KTP HBI PHBI-an ya begitu Pak, bisa murang-muring itu, karena itu ada kebutuhan itu. Ya sama kalau misalnya perusahaan ngapunten ya, dalam meeting, dalam rapat yang kemudian itu ada pimpinan yang tertinggi, ya mesti bahasanya itu ya dihormati. Dalam rangka apa sih? Karena ini bagian yang mengambil keputusan, bagian yang nanti akan apa? Memimpin urusan yang akan diputusin ini, harus dikasih penghormatan dan penghargaan. Ulama, ya, tokoh, ya, atau guru. Kalau guru kan kaitannya dengan dia ngasih ilmu. Ya, ulama karena ngurus umat, dia mengurus. Tokoh karena dia juga mengurus masyarakat. Kalau dalam acara-acara disebut apa enggak, Pak? Disebut. Karena itu dalam rangka untuk memuliakan, apalagi orang tua. Nggih. Para jamaah kan ini yang pertama. Nah, ini dalil-dalilnya nggih, ya. Inna min ijlalillah ta'ala ikramiti saibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairul ghali fihi walal jafi'an wa ikramiti sultanil muqsid. Termasuk mengagungkan Allah dalam menghormati muslim yang sudah tua. Ya. Sepuh ini juga dimuliakan meskipun bukan orang tua. Gitu. Karena bisa jadi di rumah dia nggak dihormati dan tidak dihargai. Tapi kalau di sekitarnya dia mendapatkan penghargaan dari anak-anak muda, orang-orang yang di bawah umurnya, kira-kira terisi nggak Pak kebutuhannya? Terisi. Jadi memang ya tidak harus keluarganya. Kalau keluarganya tambah cepat Pak, jiwanya akan terisi tambah cepat. Gitu. Tapi kalau di keluarga nggak ada, keluarga besarnya paling nggak mengisi, menghormati, menghargai, sehingga apa? Kebutuhan jiwanya terpenuhi, sehingga membuat dia itu tenang menjalani kehidupan. Okay. Kemudian, nah termasuk ini, okay, Pak. Laisa minna man lam yarham sogirona wa yukir kabirona. Tidak termasuk golongan kami yang tidak sayang kepada anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Tidak menghormati orang tua. Nah sekarang yang kedua, terakhir Pak, wis dikaibel soalnya terakhir. Kalau yang pertama tadi adalah orang yang egonya tinggi karena dia punya jasa-jasa dan peran-peran. Kan kalau orang itu punya jasa-jasa dan peran-peran atau punya potensi-potensi yang dimiliki, potensi kan egonya tinggi. Ya. Nah itu butuh yang namanya dikasih pengikat. Ketika komunikasi dengan mereka, kaulang karimah, cek damai, cek tenang, sehingga nanti bisa diajak kepada kebaikan. Muqaddimahnya dikasih itu dulu, baru kita ajak kepada kebaikan. Nah yang kedua, mereka yang memiliki kerentanan jiwa itu harus dimuliakan, dihormati dan dihargai. 0 sampai 7 tahun itu adalah umur di mana kerentanan jiwa terjadi pada anak. Kenapa? Akalnya belum berfungsi. Yang berfungsi hanya insting. Namanya berarti apa? Potensi hewannya yang muncul. Nah, karena potensi hewannya yang muncul, berarti dia harus mendapatkan kenyamanan dan kedamaian terus di umur itu. Supaya apa? Supaya nanti enggak liar jiwa berikutnya itu, enggak keras jiwa berikutnya tadi itu. Makanya para ulama kalau ketemu anak-anak kecil, itu ulama malah nyium tangannya. Apa alasannya para jamaah sekalian? Agar anak itu merasa berharga dan diciumnya di hadapan banyak orang. Bisa jadi anak itu di rumah nggak dihargai orang tuanya, tapi kalau dia datang pengajian lalu dicium sama ulama yang ngisi, maka akan langsung munggah Pak sini. Akan ada obat yang diterima oleh anak itu. Itulah kenapa alasannya para ulama kok mencium ini. Ya, mencium tangannya seorang anak kecil. Nah itu yang dinamakan anak-anak ada kerentanan jiwa. Yang kedua anak yatim. Makanya ada perintah memuliakan anak yatim. Kalau dalam Al-Quran kan dikatakan orang yang hina itu adalah bala tukrimunal yatim. Mereka yang hina ketika punya kekayaan adalah kapan? Ketika mereka tidak memuliakan anak yatim. Namanya anak yatim. Ya, apalagi yatim piatu nggak ada bapak, nggak ada ibu, potensinya kan nggak ada yang memenuhi kebutuhan. Nah, ketika dia itu ada orang yang secara khusus memenuhi kebutuhan, dikasih, kira-kira jiwanya terisi apa enggak, Pak? Terisi. Ketika dia datang lalu kita elus-elus kepalanya, dia merasa diperhatikan apa enggak? Diperhatikan, merasa ada. Ya. Nah, anak yatim ini juga perlu yang namanya bahasa kaulang kalimah, dimuliakan.
kamu hebat. Misalnya bisa sholat, misalnya. Hebat, bisa anak kecil kok sopan santunnya begini, dikasih apresiasi. Itu nanti dia akan menjadi mantap untuk melakukan kebaikan karena orang sekitarnya memberikan apresiasi. Yang ketiga, orang miskin. Ada perintah dari Nabi nggih Pak, memuliakan orang miskin nggih? Ya, karena orang miskin itu nanti para jamaah sekalian, nggih, di dalam hadisnya dikatakan innama yansurullahu hadil ummah bidhoifiha. Umat ini ditolong oleh orang-orang lemah di antara mereka. Syaratnya apa? Orang miskinnya ahli ibadah, ikhlas. Jadi kalau mau ngasih dana Pak kepada orang miskin, prioritasnya ya orang miskin yang ahli ibadah sama tulus. Karena di dalam hadisnya itu bidakwatihim wa sholatihim wa ikhlasihim. Wong miskin sing dongoan, sing ikhlas, terus sregep sholat. Nah, itu prioritas. Kenapa Pak? Kalau dia berdoa, doanya akan gampang mustajab. Yang kedua, potensi masuk surga kan Pak orang miskin itu. Dan dalam hadisnya, orang miskin dan orang kaya yang masuk duluan orang miskin. Orang kaya saya ngenteni 500 tahun, suwe ya itu. Tapi orang miskin boleh Pak, minta syafaat, minta pembelaan kepada oh ya Allah, saya ini kalau mau masuk ya sungkan izin, masuk dewean. Saya bisa ibadah total kayak begini kan ada orang yang bantu saya. Siapa itu? Itu loh yang kaya itu, orang itu. Mau saya ajak bareng ke surga. Nah terus mari ngono iku ana Pak, wong sing sugih liyane ngomong, "Aku yo dijak yo." Gak medit awakmu. Gak usah medit. Para jamaah sekalian, artinya apa? Bahwa orang miskin itu juga sering ngedon, bisa jadi banyak mengalami penghinaan. Yang ini kalau enggak dikasih obat, dimuliakan oleh orang-orang sekitar, iso dadi wong jahat. Ngapunten nggih. Soalnya mertua saya kan dulu reserse. Kalau cita-cita sepuh seperti ini ceritanya ya banyak saya terima. Itu karena dihina. Contoh misalnya ada kasus dulu pejuang 45. Ya, enggak dihargai. Akhirnya dadinya ya gitu. Karena merasa nggak dimuliakan, merasa nggak dihargai. Dadi mbelayu nih aku biyen berjuang gak karu-karuan untuk negara. Saiki gak ono sing perhatian. Wis, aku tak gawe onar lho, coba bayangkan. Orang mikir begitu potensinya ada nggak Pak? Ada. Agama ngasih namanya apa? Benteng. Cek gak akeh wong miskin dadi kufur, gak wong miskin dadi jahat. Ya berarti harus ada ini bahasa-bahasa memuliakan ini. Bukan malah dihinakan. Pripun Pak? Penting napa mboten nih bahasa memuliakan? Penting gitu. Terutama terakhir nggih, perempuan. Nggih, perempuan ini penting. Nek wong lanang iku mek tiang jaler, nek wong wedok itu tiang negara, hati-hati. Nggih, wong wedok tiang negara, nek wong lanang mek tiang jaler. Kula bahas terakhir penutup ini perempuan, nggih, ngapunten nggih. Perempuan itu pada zaman termasuk yang diperintahkan untuk dimuliakan ketika bahasa kepada mereka. Kenapa? Karena perempuan itu nanti mereka yang banyak mendidik anak dan pengaruhnya 75% kepada anak. Ibumu, ibumu, ibumu. Kalau perempuan ini dapat perlakuan mulia-mulia dari sekitarnya, maka akan gampang menjadi wanita yang mulia. Kalau gampang jadi wanita yang mulia, didik anak sing lanang iku gak pati apa-apa. Diopeni wong wedok itu beres itu paling sing lanang kayak duwe ngeter-ngeterno karo mobil, tapi sing obah sapa? Sing banyak obah sapa? Wong wedok napa wong lanang Pak? Wedok Pak ngaku ngono wedok sampe makane rungokno ustaze rungokno nek dibelo seneng ibu-ibu nggih. Maksud saya para jamaah sekalian, untuk masalah perempuan ini juga perintahnya disuruh pakai bahasa yang memuliakan. Ngapunten nggih sebagai penutup. Apalagi nanti dalam rumah tangga, istrinya itu tidak dapat penghasilan. Terus anaknya 5. Terus lanang itu penghasilannya tinggi. Ini kan ada potensi Pak, peluang. Sing lanang itu akhirnya apa? Memandang sing wedok itu wis ngurus omah. Wis gak usah macam-macam. Padahal kalau ibu ini sudah tidak bekerja, lalu ngurus anak seperti ini, harus dimuliakan lebih tinggi. Karena dia nggak punya potensi untuk menjadi mulia. Duit gak ono. Terus teko keluarga miskin misalnya. Ini kalau kemudian yang laki-lakinya ini tidak ngasih memuliakan, ngenes apa enggak Bapak?
Buanter Pak Ingkol nih. Kula niki mek wakili tok lho Pak nggih. Soalnya apa sih Pak? Kalau ibu-ibu ini terobati, ibu-ibu terobati, kula yakin Indonesia iso bangkit. Nggih, power of emak-emak. Nek emak-emak ini mulia, Pak. Indonesia iso bangkit. Cuma emak-emak itu mulia butuh wong lanang sing apik. Ngoten. Semakin apik, semakin pelayanan gampang cepet apik-apik nular nang anak. Nggih pun ngoten mawon mugi-mugi manfaat nggih. Pertemuan kita pada pagi hari ini moga-moga bermanfaat bagi saya, panjenengan semua, dan moga-moga kita ditolong sama Allah untuk mempraktekkan ilmu bermanfaat yang kita terima. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.